Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Saya tutup pintu terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya. Perkenalkan, saya Bidan Ulia yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Ella. Ibu Ella. Ibu Ella umurnya berapa? 23. 23. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Ella? Gini Bu, saya kan sebulan lagi mau menikah. Nah terus kemarin saya udah melakukan suntik di puskesmas itu loh Bu. Oh, Suntik suntik apa itu? PT, Iya. catin buat catin. Oh, calon pengantin ya, Mbak ya? Iya. Terus dari pihak puskesmas saya disuruh ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tambahan katanya gitu Bu. Oh, sebenarnya masih Mbak ya, maaf ya tadi Iya. dipanggil Ibu. Tadi disuruh melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, Iya. Mbaknya itu udah tahu belum kenapa disuruh melakukan pemeriksaan tambahan ke rumah sakit? Belum tahu Bu. Tujuannya itu untuk mengetahui kesuburan dari masing-masing calon pengantin, baik dari Mbaknya atau calon yang cowok. Nah, seharusnya tadi Mbaknya sama calonnya itu datang ke sini. Lagi masih kerja Bu, belum ambil cuti Bu. Ya. Terus di sini banyak ya kita lakukan konseling ya Mbak ya. Iya. Terus di sini banyak ya pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk mengetahui kesuburannya itu. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu pemeriksaan semen, terus suhu basal, terus ada lendir serviks, terus ada pemeriksaan uji pasca senggama. Ada 5 ya Mbak ya. Terus di sini langsung yang pertama itu ada semen analisis atau pemeriksaan sperma. Terus pemeriksaan sperma ini merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mani dari calon pengantin yang pria gitu. Terus di sini melalui analisis semen akan diketahui jumlah dan pergerakan sel sperma dalam air mani. Terus selanjutnya itu pemeriksaan ini merupakan langkah awal evaluasi untuk mengetahui apakah seorang pria ini memiliki masalah kesuburan. Nah, bisa diketahui dari sel sperma itu apakah calon suaminya itu mempunyai masalah dalam kesuburannya itu. Terus yang selanjutnya itu ada lebih dari 1/3 pasangan yang tidak memiliki anak memiliki masalah pada kualitas sperma. Terus di sini adapun persiapannya itu terus untuk menghindari aktivitas seksual atau ejakulasi untuk calon prianya ya, ejakulasi selama 2-5 hari sebelum pengambilan sampel. Terus hal ini untuk memastikan bahwa analisa dilakukan pada kondisi yang optimal. Jika memungkinkan, jangan menghindari aktivitas seksual selama lebih dari 1-2 minggu sebelum pengambilan sampel. Terus di sini adapun prosedur pengambilan sampel ya Mbak ya, diberikan tabung sampel, terus steril dan bersih untuk menampung sperma melalui untuk cowoknya tadi. Terus bisa dibawa ke rumah dulu, terus ditampung di dalam tabung yang sudah diberikan tadi. Terus nanti jangan sampai terkena sampel air maninya itu jangan sampai terkena sinar matahari. Terus diusahakan dekat dengan tubuh biar suhu dari air mani itu tidak berbeda dengan suhu tubuhnya. Terus jangan mendinginkan sampel air mani, jangan ditaruh di kulkas gitu ya. Terus di sini cara yang paling umum untuk melakukan pengambilan sampel air mani adalah dengan masturbasi gitu untuk calon cowoknya. Terus tidak disarankan untuk menggunakan pelumas pada proses pengambilan sampel karena akan mempengaruhi hasil analisis atau hasil laboratoriumnya. Terus jika metode ini berlawanan dengan keyakinan calon pasangannya, sampaikan kepada dokter. Dapat didiskusikan cara-cara yang berbeda untuk mendapatkan sampel. Terus di sini sampel air pada calon prianya itu dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Jika diperlukan 2 atau 3 sampel yang berbeda dapat diperiksa dalam jangka waktu 3 bulan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Terus di sini hasilnya itu hasil dari analisis air mani tadi umumnya dapat diketahui dalam 1 hari langsung keluar hasilnya ya Mbak ya dari hasil lab.
Terus hasil yang dapat mempengaruhi hasil analisis dari hasil uji sampel air mani itu atau sperma itu, yang dapat mempengaruhi ini Mbak ya, nanti calon mempelai laki-lakinya itu usahakan jangan mengkonsumsi obat-obatan, misalnya seperti narkoba atau mengkonsumsi kafein, misal alkohol. Terus dapat yang selanjutnya itu sampel air mani Anda talonnya itu tidak lengkap. Tidak semua air mani terkumpul di tabung saat pengambilan sampelnya. Misalnya kan tumpah atau ejakulasi tidak sempurna. Terus di sini metode yang kedua itu ada suhu basal ya Mbak ya. Terus suhu basal tubuh adalah suhu tubuh Anda di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan beraktivitas. Nah, biasanya ini perubahan suhu basal tubuh akan terjadi sekitar 12 sampai 24 jam setelah ovulasi atau masa subur berlangsung. Nah, mengapa pengukuran suhu basal tubuh bukan untuk menentukan kapan dan harus melakukan hubungan seks, tapi untuk memberitahu Anda bahwa ovulasi itu telah terjadi. Nah, bagaimana pengukuran suhu basal tubuh ini dapat mendeteksi ovulasi? Yang pertama itu normalnya suhu tubuh perempuan saat tidak berovulasi adalah misal 35,5 derajat sampai 36 derajat Celcius, itu suhu tubuhnya ya Mbak ya. Tergantung pada individu dan suhu tempat tinggalnya. Terus bagaimana teknik pengukurannya? Yang pertama itu karena perbedaan temperatur tubuh saat ovulasi atau masa subur sangat kecil. Terus Mbaknya itu perlu melakukan pengukuran dengan termometer spesial. Jangan pakai termometer yang biasa untuk suhu yang panas itu ya Mbak ya. Nanti ada untuk pengukuran suhu basal tubuhnya itu. Nah, termometer suhu basal tubuh itu mencatat kenaikan suhu lebih akurat ketimbang termometer biasa. Terus yang selanjutnya itu Anda bisa memilih termometer jenis merkuri atau digital. Nah, bisa didapatkan nanti di apotek atau di rumah sakit juga bisa ya Mbak ya. Berarti khusus ya Bu ya? Iya, itu spesial. Terus yang kedua, siapkan diagram grafik yang bisa Anda dapatkan dari dokter ahli kandungan atau dibuat sendiri. Terus caranya itu letakkan temperatur suhu basal tubuh di samping tempat tidur. Nah, lakukan pengukuran sebelum Mbaknya itu beranjak atau beraktivitas gitu ya Mbak ya. Misalnya bicara, makan, minum atau berhubungan seksual. Oh, belum menikah ya. Terus di sini termometer suhu basal tubuh harus dimasukkan ke mulut atau dubur. Bisa dilakukan dengan dua cara, dimasukkan ke mulut atau di dubur, di anus ya Bu ya, selama 5 menit penuh. Terus hasil pengukurannya itu dicatat dalam lembar grafik suhu basal tubuh dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius. Nah, setiap hari grafik bisa dibuat di atas kertas milimeter blok. Grafik ini memberikan Anda pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dan masa subur. Nah, kan setiap orang polanya berbeda-beda ya Mbak ya. Ada yang mengalami lonjakan suhu secara tiba-tiba, ada yang naik secara bertahap. Terus pola ini kadang bervariasi dari siklus ke siklus. Nah, terus di sini apa yang ada di sini beberapa yang mempengaruhi keakuratan pengukuran. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu kurang tidur atau tidur terganggu. Terus yang kedua, bangun di jam yang berbeda. Terus yang ketiga, sakit atau kelelahan. Yang keempat, kondisi emosi yang tidak stabil. Terus yang kelima, merokok. Yang terakhir itu mengkonsumsi alkohol. Terus di sini selanjutnya ada pemeriksaan lendir serviks. Nah, beberapa karakteristik lendir serviks. Nah, Mbak itu harus mengenali beberapa kondisi karakteristik dari lendir serviksnya. Terus sebelum pemeriksaan, pelajarilah terlebih dahulu karakteristik. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan lendir serviks ya Mbak ya. Yang pertama, sebelum memeriksanya, pelajarilah terlebih dahulu karakteristik lendir serviks sepanjang siklus menstruasinya Mbak. Terus dengan demikian nanti Mbak dapat memantau siklus menstruasi dan ovulasi dengan lebih efektif. Biasanya lendir serviks mungkin tidak akan keluar dalam 3-4 hari setelah masa menstruasi selesai. Terus di sini selanjutnya itu lendir serviks akan bertambah banyak dan basah. Terus nah itu berhubungan dengan saat-saat menjelang dan selama ovulasi. Nah, lendirnya itu juga mungkin akan terasa tipis, terus licin dan sangat elastis. Nah, itulah masa tersubur Mbaknya. Terus di sini yang selanjutnya itu catat karakteristik lendir serviks Mbak.
Tuliskan karakteristik khusus pada lender cervix setiap hari. Nah, catatannya itu untuk membantu mbaknya nanti untuk mengenali fase-fase dalam siklus menstruasi, masa subur, atau saat mbaknya sebaiknya menghindari hubungan seksual. Nah, terus selanjutnya itu periksa lender cervix sebelum dan setelah buang air. Nah, cara terbaik untuk memeriksa lender cervixnya itu adalah dengan menggunakan tisu yang berwarna putih. Terus selanjutnya itu periksa lender cervix sebelum dan setelah buang air kecil. Nah, cara terbaiknya itu untuk memeriksa lender cervix adalah dengan menggunakan tisu. Kan biasanya di toilet ada tisu ya, Mbak ya. Sebelum dan setelah buang air kecil, kemudian periksa. Nah, cara itu membantu untuk memantau lender cervix dan siklus menstruasi dengan efektif. Nah, gunakan tisu toilet berwarna putih sehingga mbaknya bisa mengamati warna lender cervix dengan baik. Nah, biasanya itu caranya itu usapkan tisu dari depan ke belakang sebelum dan setelah buang air kecil. Terus di sini selanjutnya ada analisis lender cervix pada pakaian dalam. Cara ini dapat membantu mbak menentukan fase dalam siklus menstruasi. Terus selanjutnya itu periksa pulpa dan sensasinya. Misalkan raba perlahan areanya pulpa mbak dengan jari terus, dan perhatikan sensasi yang terasa seperti kering, terus atau agak basah atau lembab. Yaitu evaluasi catatan lender cervix. Nah, setelah satu atau beberapa siklus menstruasi, bacalah catatan karakteristik lender cervix mbaknya. Terus catatan itu akan membantu mbak untuk mengevaluasi siklus menstruasi dan ovulasi secara efektif dan membantu mencegah atau memperbesar peluang kehamilan. Nah, yang selanjutnya itu ada tes Peren ya, Mbak ya. Nah, pemeriksaan tes Peren ini atau uji pakis. Mbak tahu pakis nggak? Kalau di sini bahasanya apa ya? Pakis atau paku gitu? Terus, kalau paku biasanya saya sering lihat di Facebook gitu, Bu. Ya, gitu ya, Mbak ya. Terus lender cervix merupakan salah satu parameter dalam evaluasi lender cervix yang tadi. Nah, penting itu adalah pembentukan struktur seperti daun paku tadi. Dan pakis mengacu pada derajat dan pola yang tampak jika lender dikeringkan di atas permukaan kaca objek. Waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pada saat ovulasi. Bentuk daun pakis akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lender pada waktu yang mendekati ovulasi, di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun paku tadi. Sebelum dan sesudah ovulasi dan selama kehamilan akan ditemukan pola dengan ciri khas yang berbeda. Nah, pada saat terjadi ovulasi, lender cervix akan menjadi sangat cair dan jernih. Nah, sebaliknya akan tampak kekuningan dan kental. Nah, jika diperiksa pada saat tahapan praovulasi dan pasca ovulasi dan siklus haid. Dari siklus haid ini tadi. Terus yang terakhir di sini ada uji pasca senggama ya. Sebenarnya ini Mbak harus pas nanti kalau udah nikah ini ya. Uji pasca senggamanya. Pemeriksaan uji pasca senggama ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lender cervix, kemampuan dari sel sperma dari yang laki-laki untuk menyerbu lender cervix dari mbaknya. Terus di sini caranya dianjurkan melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Terus lender cervix diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai di lender tersebut. Nah, di sini pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, ke-13, dan ke-14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari pertama. Hasilnya itu masih belum mendapat kesepakatan para ahli. Jadi belum akurat ya, Mbak ya. Nah, sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Cukup, Mbak. Udah jelas penjelasannya. Kalau gitu kita evaluasi sedikit ya, Mbak ya. Apa yang tadi saya sampaikan. Tadi mbaknya bilang ada beberapa pemeriksaan tambahan ya, seperti pemeriksaan sperma. Terus nanti si cowoknya tidak boleh minum yang berkafein, yang alkohol, narkoba. Gitu ya, ada pemeriksaan untuk saya juga nanti buat saya. Ya, saya rasa mbaknya sudah paham ya. Kita dulu ya. Tadi namanya Mbak Nur Laila. Terus umurnya tadi 24 ya? 24.
hari apa sekarang? Ini tanggal ini kita udah melakukan konseling tambahan untuk pranikah ya. Ya. Nah, Mbak minta tanda tangan di sini ya Mbak ya. Sini ya. Ya. Nah, terima kasih ya Mbak ya sudah melakukan konseling ke sini. Nanti kalau ada yang ingin Mbak tanyakan lagi bisa datang kembali ya Mbak ya. Usahakan dibawa calonnya juga ya. Ya, terima kasih ya Mbak Ya. atas penjelasannya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Saya pamit Bu Iya. Ida. Hati-hati di jalan ya Mbak. Assalamualaikum. Salam.